What's up guys, balik lagi di channel Kemen Gear di video kali ini. Dan stay safe semua. Gimana hari-hari PSBB di rumah? Ya gitu-gitu aja lah ya. Gue juga gitu-gitu aja di rumah. Sekarang gue baru datang paket. Ini kita sekarang ke segmen, yaitu video tutorial ke part berapa? Part 2 kayaknya. Part 2 deh. Yuk, kita langsung aja check it out untuk video kali ini. Sebenarnya gue hari ini ngapain aja sih? Nih. Ya, jadi guys, hari ini gue pengen bikin video tentang tutorial part 2 modifikasi mobil gue lagi. Jadi pertama baru gue beli ini, bisa lihat nggak? Mana sih? Grady multi gauge gitu. Ini adalah, ini udah gue buka sih. Ini adalah, bisa kelihatan, Bushmeter. Ya alhamdulillah bisa gue beli Bushmeter. Ya walaupun ini yang nggak ori, tapi kualitasnya itu 11-12 sama yang ori gitu loh. Walaupun ini harganya 380-an, gue beli di Bukalapak. Terus sama ini guys, ini adalah ini adalah Verox air filter buat, kelihatan nggak? Bisa buat Honda Civic, bisa buat Honda CR-V, karena memang mesinnya kan A15B 7 kodenya. Dia memang sama baik Civic, CR-V maupun Accord. Jadi kita mau unboxing dulu kali ya. Jadi ini ya guys, barang keduanya adalah gauge untuk Bushmeter. Ini penampakannya bagus banget ya dia. Bikinnya ada tulisan-tulisan Jepang gini. Terus ini belakangnya, ini juga sampingnya. Ini tuh Bushmeternya, segala macemnya. Ada petunjuknya juga di dalam. So kita langsung buka aja. Nah ini kita langsung buka aja. Aduh sorry guys. Dapat apa aja di dalamnya? Dia harusnya udah full paket ya. Udah full paket gitu. Kadang juga hati-hati jangan sampai jatuh sebelum pemasangan. Ini si Bushmeternya udah lumayan cukup rapi sih. Nah, untuk kalian kalau misalnya lihat di sini ada turbo kali 100 kPa. Ini menandakan yang TW atau KW sih, sama aja. Kalau yang asli dia cuma tulisan turbo doang. Tuh, dari si Grady-nya sendiri. Boxnya, si itunya, gauge-nya. Nah, di dalam boxnya sendiri dapat berbagai macam sih. Bentar guys. Nah ini tadi bekas bungkus si ininya, mountingnya. Terus ini ada perekat-perekatnya, double tape-nya udah dikasih juga semua guys. Sorry guys, ini udah dikasih double tape semua. Ini adalah buku petunjuknya, buku petunjuk dan lain-lain, dan soketnya. Lalu ini ada selang vakumnya buat nanti kita masukin ke throttle-nya, throttle bodinya. Ini buat si selangnya. Sama si ini adalah bus. Ini adalah bus sensornya buat buat sensornya, bus sensor. Udah paling segitu aja boxnya. Dan terus ini barang yang kedua. Sebenarnya ada barang satu lagi sih. Ada strip bar, gue cuma belum nyampe kayaknya. Hari ini kayaknya nyampe ya. Oke guys, ini nah penjelasannya mungkin nanti setelah ini kenapa gue milih Verox ketimbang dengan KNN. Ya bisa dilihat dulu nih boxnya, Verox filter begini. Terus sorry ya kalau unboxingnya begini. Terus ini cara petunjuknya buat petunjuk cara membersihkan filter udara setiap 2000 km Verox. Karena ini adalah lifetime dan washable gitu. Yuk mari kita buka. Jeng jeng. Wah. Congratulations, selamat kamu telah membeli produk Verox. Dan ini produknya, dapat stiker, dapat segala macam, buang ya. Kasih stikernya bakal gue tempel ntar. Nah ini dia barangnya guys. Jadi dia itu kalau kalian bisa lihat nih, ini tangan gue kelihatan nggak? Ini tangan yang di sini nih, hello. Ini kelihatan karena dia bolong. Jadi filter Verox ini dia lebih kayak kita pakai masker. Nah, jadi kenapa gue pilih kenapa gue pilih merek Verox? Ini kelihatan guys. Ya, ini bukan karena endorse, ini opini gue sendiri. Jadi, yang pertama adalah ada suara motor guys. Yang pertama adalah ini Verox ini
Yang pertama nih, ban Verox ini adalah stainless steel. Kenapa bahannya stainless steel ketimbang dengan yang KNN itu adalah, nggak apa-apa merek sebelah ya, merek sebelah itu adalah KNN. Kenapa merek Cotton? Karena kalau merek Cotton itu dia harus pakai spray kimianya, terus habis itu pakai oilnya gitu ya. Jadi kalau si KNN itu kan harus pakai oil gitu. Terus kalau misalnya kita bersihin pakai oilnya itu, dia kayak suka ada beberapa orang yang mengeluhkan si produk KNN-nya, sementara yang salah itu adalah si dianya yang ngebersihinnya tuh kurang presisi dan kasih oilnya itu di bahan cotton sininya itu terlalu banyak dan mengakibatkan sensor mapping si filternya itu rusak. Jadi makanya suka sering nyala cek engine, terus tarikannya jadi gak boyok, bukan boyok sih, kayak nggak karuan deh pokoknya. Makanya gue pilih Verox dan harganya pun lebih murah. Kalau KNN itu buat Civic atau CR-V sekitar 1,2 lah, paling mahal 1,2, paling murah 1 juta, tergantung kita nyari di lapak mana. Ini Verox harganya 880 something, gue udah mau ongkir, jadi langsung dari Verox resminya, Verox Indonesia. Jadi kalau kalian bisa lihat made in Thailand, nggak kelihatan ya udahlah. Dan ini memang bagus sih, dan memang gue harus jaga banget. Kita kan di Indonesia ini sering macet-macetan ya kan, pasti udara kotor, dan ini harus dibersihin setiap 2000 km. Kecuali kalau misalnya gue tinggal di Sentul tuh, ya ini mobil buat track day mah 10.000 km kali 5.000 km gue bersihin. Oke, sekarang kita waktunya untuk pasang ke mobil gue. Ya langsung aja pasang lah ya. Ya. Kita langsung pasang tanggal sedikit ya. Jadi di sini kalau buat Civic atau CR-V itu sama aja. Accord juga sebenarnya sama aja sih, yang terbaru generasi ini ada. Gua tuh hilang sebenarnya, ini pernah gue buka. Itu jadi buat kalian saranin pakai ini guys. Nih, ini adalah kunci 8. Mana sih yang kunci 8? Nah, ini kunci 8-nya. Jadi ntar begini guys. Kurang lebih seperti ini. Nanti puter. Untuk pertama sih memang harus pakai kunci 8, tapi kalau seterusnya dia tinggal pakai ini aja. Ini screwdriver. Nah, jadi guys, ini penampakan si filter standar. Ini sebenarnya filter standar. Yang ini bedanya, ini yang clean, ini yang gue biasa pakai udah kotor. Sebenarnya tuh kalau kalian lihat atasnya bersih ya, tapi wah, bawahnya itu sangat-sangat berbeda ya. Ini yang kotor, bersih. Ini bahannya itu dari kertas guys. Jadi dia kertas gitu. Karena dia dan kerapatannya itu dia juga cukup tebal. Dia berarti penyaringannya bagus, cuma memang untuk performance dia kurang dibandingkan sama yang gue beli ini Verox. Itu dia bahannya nah kalau yang Verox ini bahannya adalah stainless steel seperti tadi gue bilang. Dia washable juga. Kalau mini yang di washable, dicuci, hasilnya nggak banget, akan jadi yang nggak bisa dipakai lah, karena kertas ini harus sekali pakai aja langsung buang. Cuma mungkin kalau misalnya ini lagi dicuci, misalnya gue lagi pembersihan nih, ini cuci, mungkin gue ganti kayak gini dulu, karena kan ini juga buat cadangan. Gue juga gitu guys, ada punya cadangannya gitu. Jadi sekarang langsung kita pasangnya gampang banget guys, tinggal gini doang, angkat. Gue satu tangan, so ribet deh. Ini angkat, terus langsung masukin sih ininya. Aduh, kelihatan nggak? Ini masukin ke sininya. Taruh sudah, habis itu langsung pasang. Habis itu pasang si cover ini yang kemarin gue cat silver sama ini. Sebenarnya kalau kalian mau dapat performance lebih baik lagi, mungkin kalau di track day ini copot, terus ini juga copot. Nah, nanti gue tunjukin pakai ini. Ini gampang banget, murah banget, harganya cuma 10.000.
Ya jadi pokoknya intinya ini sudah terpasang. Ini udah terpasang si front lower barnya. Ya, jadi intinya adalah si strut bar sama si yang bawah ini, yang bawah itu gunanya buat mereduce body roll. Jadi setiap mobil itu pasti ada body roll. Nah, dimana kalau misalnya kita pasangin dua bar, sebenarnya sih harusnya full ya. Gue kan masih tahap-tahap nih. Jadi dengan ini insya Allah body rollnya itu minim. Jadi kayak ngereduce body rollnya gitu guys. Jadi ini gue kasih view berbeda ya. Nah, jadi ini di sini ada dua. Jadi satu yang di sini sama satu yang di sebelah sini. Semoga kalian kelihatan ya guys. Ini jadi ada dua. Itu pakai kunci, kayak tadi gue bilang kunci 17. Nih, pakai kunci 17. Kalian bisa cari di S Hardware atau dimanapun itu ada. Jadi satu di sini sama satu di sini. Emang agak susah jarak sih. Padahal CRV itu cukup tinggi, jadi agak susah gitu. Gue harus ngedongkrak gitu, gue harus maju mobil ya. Pokoknya susah banget deh guys. Jadi ini Ultra Racing, bisa kalian lihat tuh. Ultra Racing, fokus. Ya, fokus. Ini Ultra Racing harganya sekitar 1,2an. 1,2 kalian bisa dicari di Bukalapak. Gua nggak di endorse, nggak di apa. Sama ini gua nggak ada mereknya sih. Ini strut bar harga 800.000. Lumayan lah, nggak ada merek sih. Tapi cukup ngeridus banget kok. Nggak ngerusak body kalian kok. Pokoknya oke. Terus sama sedikit gue mau ada touch up di bagian sini. Ini kan kalau kalian lihat tulisannya Honda putih. Sebenarnya tadi hitam gue putihin, cuma kayak udah mulai pudar, jadi gue mau touch up sedikit. Kita langsung time lapse aja kali ya. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sini kayak gelap ya. Nah, semoga kalian bisa lihat. Jadi di sini itu yang di biru-biru ini adalah connect ke selang intercooler. Dimana connect ke selang intercooler, nanti dari selang ini dia akan kan kalau bus itu kan dia nyedot ya. Niup, sorry. Kalau bus itu kan dia niup ya. Niup dan dia akan tersedot sama oleh busnya. Jadi dari sini lalu kita masukin ke firewall sini, nanti dia langsung connect ke sensor busnya. Nanti dari sensor busnya baru dia connect ke si gauge yang tadi, gauge grady-nya. Nah, kalau nggak ada bus sensornya nggak bisa terkonek si busnya berapa barnya. Nah, kenapa connect ke intercooler? Karena ya kan gue tadinya awalnya tuh di sini, dia di vakum sini. Ini yang selang biru, nih gue juga udah ganti. Selang sini vakum ini sebenarnya adalah blow off-nya. Gue pikir di blow off-nya atau di sebelah sini di intake-nya. Ternyata dia dari intercooler, jadi langsung biar akurat. Dan juga sedikit ada gue custom sedikit, ada bor dikit karena buat masuk si lubangnya. Ini udah paten banget ininya, insya Allah paten banget si ininya, klemnya. Dan segitu aja kali. Oke guys, jadi ini barangnya. Ini gue nyalain dulu. Bentar. Semoga kalian kelihatan ya sama view-nya gue begini. Jadi kita kontak on dulu. Nah, ini dia barangnya guys, bus meter. Gimana? Cakep kan? Jadi di sini bus meter yang seperti tadi gue bilang. Ini dia bisa ada dua. Ini kalau misalnya kalian lihat ini kayak begini-begini, ini sebenarnya enggak. Jadi ininya tuh karena cahayanya aja yang kayak begini. Ini bisa nih. Bentar. Bisa nah ini tanpa lampu, ini tanpa lampu, ini dengan lampu senja dinyalain, jadinya jadi redup kayak buat mode malam gitu. Jadi ini gue kasih tunjuk ke kalian sebentar, kayaknya ini video agak lama. Jadi ini bisa tahu RGB-nya, mode 1, mode 2, mode 3. Kalian bisa cari juga di YouTube ya mode-modenya. Karena ini udah gue setting, soalnya gue nggak mau rubah-rubah settingan gue lagi. Jadi ini ada RGB. Jadi mode 1 itu tadi mode buat voltnya, mode 2 buat mode busnya kayak gini nih. Kalau mode 3 itu jadi ada dua, di atasnya volt, di bawahnya bus. Terus habis itu di sini juga ada buat ngatur ketinggiannya, jadi nanti dia akan bunyi. Kemarin tuh gue udah coba, ini dia gue set di sini 1 bar,
Jadi dia satu bar itu akan dia bunyi terus, karena gue nggak pingin mobil ini overboost apa segala macam. Ini juga ada real time, kayak real time konsumsi BBM gitu. Jadi ini bisa ngerekord tuh kemarin segini gue perjalanan panjang. Ini sebenarnya gue di dalam kota aja. Ini mau gue reset dulu. Dah, terus sama ini voltmeter. Jadi total ini harga 400.000 sama ini sekitar 100 ribuan. Karena ini gue milih merek yang bagusan. Jadi kurang lebih segini voltmeternya. Ya gitu aja. Ya jadi mungkin segitu aja penjelasan dari gue. Kalau misalnya ada kritik saran, tolong komen di bawah. Correct me if I'm wrong ya guys. Jadi gue masih pemula untuk modif-modif. Jadi ya udah, gue tutup dulu. Bentar. Oke guys, jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini. Anjir, bentar lagi. Ya oke guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Tolong banget untuk di share dan tolong banget untuk di subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan biar kalian dapat video-video baru dari kita dari channel Kemen Gear ini. Jadi I'll see you in the next video guys. Bye, peace. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something